Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita masih membahas listrik statis ya, supaya kalian lebih paham sehingga nanti kalau menghadapi soal-soal dalam pelajaran IPA OSN kalian lebih dapat mencerna ya. Listrik statis seperti halnya saya tulis pada video yang lalu, yaitu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir alias tetap atau diam. Semua benda memiliki partikel atom yang sama, kecuali bendanya itu besar atau kecil. Ini yang membedakan. Listrik statis terdapat pada semua benda, kecuali benda itu digerakkan atau dialiri listrik bagi benda konduktor, ya, benda yang dapat dialiri oleh listrik. Nah, itu jika digerakkan, didekatkan, dan dialiri listrik, maka benda yang statis atau tetap itu nanti berubah. Apanya yang berubah? Yaitu partikel-partikel di dalam benda itu sendiri yang disebut dengan atom. Ya. Nah, namun kita pelajari dasar atom terlebih dahulu supaya kalian paham tentang dasar atom. Apakah atom? Atom itu bagian terkecil suatu benda yang tidak dapat diurai. Ya. Namun anak-anak, walaupun kecil bagian daripada benda itu disebut dengan atom. Nah, atom itu memiliki partikel yang demikian hebat. Yang pertama, bagian dari atom itu adalah bagian inti. Inti itu terdiri dari proton dan neutron. Ini proton tandanya plus, dan ini neutron itu netral. Sedangkan bagian luar ini adalah bagian kulitnya, itu adalah elektron. Nah, ini sebuah radikal bebas atau partikel yang bebas yang pindah kemana-mana itu adalah elektron. Elektron inilah yang mengakibatkan listrik statis, ya. Nah, kita lihat ya. Ingat ya, kita lihat kejadian tentang elektron yang selalu berpindah-pindah dari benda satu ke benda lain, ya. Nah, ayo kita lihat sebagaimana contoh pada video yang pertama. Nah, kita contohkan petir. Anak-anak, tentu pada waktu musim hujan ini banyak petir-petir yang menyambar di sekitar kita. Nah, petir itu terjadi anak-anak karena di awan itu, awan yang kadang kelihatan gelap, suhunya panas, maka air yang di bawah itu mengandung elektron yang digambarkan dengan tanda min. Yang di atas itu adalah proton, digambarkan dengan tanda positif, ya. Radikal bebasnya itu tadi kita sebutkan elektron yang selalu berpindah-pindah. Mudah berpindah adalah elektron. Sedangkan di bumi, bagian di luar bumi ini adalah terdapat proton yang dilambangkan dengan tanda plus. Nah, karena negatif ketemu dengan positif, maka terjadi tarik-menarik sebagaimana kita perhatikan pada magnet, ya. Jika tidak senama, maka akan tarik-menarik. Jika senama akan tolak-menolak. Nah, disinilah berlaku pada listrik statis. Sehingga elektron ini ditarik oleh proton, maka terjadilah petir. Ya. Inilah yang perlu kalian pahami. Ayo kita lihat dengan contoh yang lain. Contoh berikutnya adalah ketika kita itu sisir. Kita pakai sisir. Nah, sisir ini netral, rambut pun ini netral. Ketika sisir kita gerakkan, kita gosok-gosokkan, maka sisir yang tadinya itu netral yang sama jumlah partikelnya, maka elektron yang ada di rambut itu meloncat menuju ke sisir. Maka elektron tadi yang pindah ke sisir, nah, maka
Sisir itu mengandung listrik negatif, sedangkan protonnya rambut itu masih tetap di sini, ya. Maka karena banyak protonnya disebut dengan listrik positif. Sehingga negatif dengan positif bertemu, maka terjadi tarik-menarik. Lihat rambut kita seakan-akan setelah sisir seakan-akan tertarik oleh sisir itu, ya. Inilah contoh dari listrik statis. Nah, bagaimanakah perpindahan tentang listrik statis? Listrik statis itu anak-anak, itu perpindahannya sebuah partikel elektron yang digambarkan dengan negatif tadi. Yang pertama, cara berpindahnya itu karena ditempelkan atau konduksi. Rambut ketemu dengan sisir tadi ditempelkan. Atau ini ada digosok-gosokkan. Ada yang didekatkan. Didekatkan juga akan terjadi suatu loncatan elektron dari benda satu ke benda lain. Juga demikian kalau digosokkan. Contoh kaca dengan kain wol atau ya kain wol lah, kita beri contoh kain wol. Contoh, ya. Maka jika kain itu, elektron dari kain itu pindah ke kaca, ya, pindah ke kaca, maka kaca yang semula elektron dan protonnya sama, karena ditambah dengan elektron dari kain itu pindah ke kaca, maka kaca itu menjadi listrik negatif. Sedangkan yang proton banyak terdapat pada kain, maka terjadilah listrik positif. Maka negatif dengan positif, maka terjadi tarik menarik. Nah, inilah anak-anak dasar dari listrik statis. Terima kasih, semoga menambah pengetahuan buat kalian yang mengikuti USN. Semoga berhasil dan sukses. Nanti kita lanjutkan dengan listrik dinamis.